Untuk sukses itu dibutuhkan dua komponen, yaitu buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Nah, dengan siapa Anda bergaul ini, yaitu adalah ruang lingkup pertemanan, teman-teman di sekitar, keluarga, dengan siapa kita bergaul. Nah, itu yang akan bisa membuat kita sukses. Nah, tapi pada kenyataan di lapangan, di pertemanan kita memang bahasanya itu memang kita bisa memilih teman, bisa banget gitu, kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Nah, tetapi untuk menyeleksi orang-orang atau pertemanan kita atau lingkaran kita itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada saja teman-teman yang fake friends gitu ya, maksudnya teman-teman yang palsu, teman-teman yang hanya mementingkan kepentingannya dia gitu ya, teman-teman yang hanya menjadikan kita sebagai bank berjalan, teman-teman yang hanya menjadikan kita, dia mau berteman dengan kita kalau mamanya kita ada, tapi pada saat kita tidak ada, pada saat kita tidak punya apa-apa, dia tidak mau berteman. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa memilih teman dengan mendeteksi siapa saja atau apa saja ciri-ciri dari teman-teman palsu tersebut. Ya, kita tidak pernah sadar gitu ya, dengan segala macam bujuk rayuan, dengan segala macam hal-hal yang indah, tapi pada akhirnya nanti muaranya itu ada dua. Kalau Anda berteman, Anda tidak sukses, nah berarti Anda salah memilih teman. Tapi kalau pertemanan itu bisa membuat Anda menjadi lebih nyaman, lebih sukses, berarti selamat dan alhamdulillah Anda sudah berhasil memilih teman. Ada 7 ciri-ciri teman-teman yang palsu gitu. Kita harus melihat ciri-cirinya dulu. Bagaimana sih ciri-ciri teman-teman palsu ini? Apa saja sih ciri-cirinya? Karena berteman dengan teman-teman yang palsu atau fake friend ini tidak bagus secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Anda akan selalu baper, Anda akan selalu tidak menjadi diri Anda sendiri, Anda akan selalu macam-macam. Nah, jadi kita harus mendeteksi dulu. Untuk apa? Untuk apa kita bisa mendeteksi teman-teman palsu ini? Untuk keberlanjutan kesuksesan kita yang akan datang. Keberlangsungan kesehatan fisik kita, keberlangsungan kesehatan mental kita. Nah, kita harus bisa mendeteksi orang-orang ini gitu. Ciri pertama dari teman-teman palsu ini atau fake friend ini adalah yang pertama, teman palsu ini cenderung egois, sangat egois. Dia menghubungi Anda pada saat dia membutuhkan Anda, tapi pada saat dia tidak butuh kepada Anda, dia tidak akan menghubungi Anda. Tipe orangnya itu kalau umpamanya dia ada kebutuhan, dia akan WA Anda, dia akan chat Anda, dia akan hubungi Anda lah semuanya gitu ya, dia hubungi. Tetapi hanya untuk kalau dia perlu. Tapi kalau dia tidak perlu, dia tidak akan menghubungi. Sedangkan teman-teman sejati, teman-teman yang asli ini, dia menghubungi Anda atau umpamanya dia mau berhubungan dengan kita hanya sekedar untuk ketawa ketiwi, dia akan pasti mau menanyakan kesehatan, bagaimana karirnya, bagaimana pekerjaan kita. Nah, kalau si fake friend ini atau teman palsu ini, dia tidak, pada saat dia butuh saja, dia mau menghubungi kita. Kalau tidak butuh, tidak. Jadi dia ini memang cenderung sangat egois sekali ya. Jadi ciri pertama dari teman palsu itu sangat egois. Yang kedua, ciri-ciri teman palsu itu adalah dia penuh gosip dan penuh drama. Nah, dia gampang saja gitu ya. Dia kan nggak mungkin ngegosipin Anda di depan Anda. Tetapi kalau Anda lihat misalnya dia suka ngegosip orang lain atau teman Anda yang lain di depan Anda, sangat dipastikan kalau nanti Anda tidak berada di samping dia, dia akan ngegosipin Anda di teman-teman Anda yang lain. Nah, ini orang penuh dengan drama, ya, instastory-nya penuh dengan drama, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang
Pokoknya mamanya kalau ketahuan salah terus bilang pokoknya aku ini tidak layak dijadikan teman, aku ini pokoknya penuh dengan drama. Akhirnya impactnya ke depan adalah Anda hanya sibuk mengklarifikasi. Anda sibuk mengklarifikasi apa yang sudah dia berlakukan, apa yang dia sudah omongkan. Nah ini repotnya kita, akhirnya kita tidak bisa berkreasi, kita tidak bisa kreatif, hidup kita hanya sibuk dengan klarifikasi dan klarifikasi. Akhirnya kita terseret-seret dalam dramanya dia gitu. Jadi hidup kita dalam lingkaran itu saja. Yang ketiga adalah kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari mereka. Jadi karena mereka itu teman palsu, akhirnya kita seolah-olah itu jadi memakai topeng gitu. Nah kalau Anda sudah merasa, aduh saya ini kok tidak jadi diri saya sendiri, berarti lingkaran Anda itu adalah lingkaran orang-orang palsu semua gitu. Anda tidak pernah bisa menjadi diri sendiri kalau berada di lingkungan itu. Ya harusnya Anda begitu nyaman, harusnya Anda bisa tertawa lepas, harusnya Anda bisa ngobrol apa adanya. Tapi Anda tidak bisa untuk menjadi hal tersebut. Jadi kemungkinan dalam lingkaran itu adalah teman palsu. Yang keempat adalah suka sekali berbohong. Teman palsu ini tidak jujur terhadap kehidupannya. Dia tidak pernah jujur tentang orang tuanya, dia tidak pernah jujur tentang karirnya, dia tidak pernah jujur tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Apapun, ya misalnya kepemilikan barang, misalnya itu barangnya orang lain, itu motornya orang lain, sepatunya orang lain, atau bajunya orang lain, dia akan mengatakan kalau itu punya dia. Karena memang dia suka sekali berbohong. Dia suka sekali berbohong tentang apapun, tentang kepemilikan barang, tentang dari mana. Lu dari mana sih? Oh, gua dari ngurusin ini. Padahal semuanya berbohong. Jadi memang tipe orangnya ini, ya istilahnya untuk menutupi sesuatu dia berbohong dan berbohong dan berbohong terus. Ciri-ciri teman palsu kelima yaitu suka sekali mengkritik. Memang sekali-sekali kita perlu dikritik secara pedas gitu. Tapi kritikan kita setelah habis dikritik, kalau teman sejati itu setelah habis dikritik ada solusi. Lu jangan kayak gini karena nanti lu begini, ini impactnya seperti ini, nanti kasihan ini, nanti ini juga akan kena imbasnya, macam-macam. Nah itu adalah teman yang asli. Tapi kalau yang teman palsu ini pokoknya dia kritik aja apa yang Anda lakukan. Apalagi kalau Anda melakukannya itu bermanfaat. Misalnya Anda lakukan itu nanti mungkin bisa membuat diri Anda atau derajat Anda lebih besar daripada dia, lebih tinggi daripada dia akan kritik tanpa alasan. Nah ini harus hati-hati sekali karena teman-teman palsu ini suka sekali mengkritik. Inti dari kritikannya cuma satu, dia tidak mau Anda berkembang. Yang keenam adalah dengki. Teman-teman palsu ini memang diciptakan untuk menjadi pendengki nomor satu yang ada di lingkungan kita. Mereka tidak sungkan-sungkan menjatuhkan Anda dengan cara halus atau cara kasar terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Dia berada di lingkungan kita, tetapi dialah yang pertama kali yang akan menjatuhkan kita nanti. Tipikalnya adalah senang melihat orang susah dan susah sekali bisa melihat orang senang. Jadi ini harus hati-hati sekali. Otak secara logika Anda berbilang, oh nggak mungkin dia kan teman gua, tapi hati Anda selalu bilang ini bukan teman gua gitu. Misalnya gini, setiap ada dia nelpon kepada Anda, teman palsu ini nelpon kepada Anda selalu bilang ini apa lagi nih, dia mau minjem apa lagi, ini ada masalah apa lagi. Kalau sudah Anda perasaan seperti itu kepada teman tersebut, berarti bisa diidentifikasi kalau dia adalah teman palsu Anda. Yang ketujuh adalah tidak dapat dipercaya. Teman sejati dan sahabat sejati sangat bisa menyimpan rahasia Anda. Anda begitu sangat nyaman menyimpan rahasia Anda kepada mereka. Tetapi teman yang palsu ini atau fake friend ini, Anda tidak bisa menyimpan rahasia. Mungkin pada saat ketawa-ketawa dia akan bilang gua bisa nyimpan rahasia, tapi pada saat dia sebel sama Anda, dia dongkol sama Anda, dia tidak suka sama Anda, rahasia Anda akan tersebar kemana-mana. Dan gampang sekali mengidentifikasi orang-orang seperti ini. Misalnya
Misalnya ada teman Anda menceritakan kejelekan teman selanjutnya dan dia bilang ini rahasianya ini tapi cuman elu yang tahu. Enggak, Anda orang pertama, terus nanti akan ada orang kedua, orang ketiga. Nah, misalnya bagaimana kalau Anda punya rahasia, Anda mau menceritakan sama dia, dia akan ceritakan juga sama orang-orang lain. Jadi berhati-hatilah kepada orang-orang atau teman-teman palsu ini. Jadi itulah 7 ciri-ciri teman palsu atau fake friend yang bisa jadi referensi Anda untuk mengidentifikasi mana teman yang berada di lingkaran Anda dan mana teman yang harus dihindari. Teman sejati, sahabat sejati adalah sahabat yang pada saat kita lelah, pada saat kita susah, mereka berada di samping kita. Pada saat kita berjuang, mereka ada sebagai supporter nomor 1. Dan pada saat kita menceritakan semua rahasia kita, mereka adalah gembok yang paling tahan untuk menceritakan kepada orang-orang sekitarnya. Jadi seperti tadi saya bilang, untuk sukses dibutuhkan 2 hal. Buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Pilihlah teman-teman siapa yang Anda jadikan teman, ya, karena Anda bisa memilih siapa aja itu. Demikian sharing santai dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.